Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat semua dan tetap semangat belajar ya. Nah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS kelas 9 di semester 2. Langsung masuk pada bab 3. Materi kita pada bab 3 ini yang A, perdagangan internasional. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4 ya. Yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini nanti, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional, kemudian menjelaskan faktor-faktor perdagangan internasional, menjelaskan manfaat perdagangan internasional, dan menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Adapun materinya ada 4. Pengertian perdagangan internasional, kemudian faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, dan juga hambatan perdagangan internasional sesuai dengan tadi tujuan pembelajaran kita tadi. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, kegiatan perdagangan internasional ada 2, ada ekspor dan ada impor. Ekspor itu mengirim atau menjual barang ke negeri lain, sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain. Nah, sekarang perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional itu apa? Nah, kita bahas berikut. Perdagangan dalam negeri, kegiatannya dilakukan dalam satu negara itu, ya. Tapi kalau internasional dilakukan dalam wilayah antar negara, berarti lebih dari satu negara. Kemudian kalau dalam negeri, pembeli dan penjual cenderung bertemu secara langsung. Kalau internasional secara tidak langsung. Kemudian dalam negeri mata uangnya sama. Kalau internasional mata uangnya berbeda sehingga menggunakan devisa. Kalau dalam negeri tidak dikenai biaya masuk, hanya retribusi. Kalau internasional dikenai pajak atau biaya masuk. Kemudian dalam negeri biaya angkutnya lebih murah. Kalau internasional biaya angkut lebih mahal. Kualitas barang bervariasi. Kalau internasional mengikuti standar internasional. Perdagangan dalam negeri, peraturan perundang-undangannya sama, menggunakan hukum nasional, jadi hukum dari negara tersebut. Tapi kalau internasional, peraturan perundang-undangan berbeda atau menggunakan hukum internasional. Ini tadi perbedaan daripada perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Yang kedua, faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, karena perbedaan sumber daya alam, kemudian perbedaan tingkat kualitas SDM-nya, perbedaan iptek, perbedaan budaya, dan perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional seperti perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, dan juga perbedaan selera. Nah, sekarang manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, menambah devisa negara. Adanya spesialisasi produk, terjadinya perluasan pasar, peningkatan daya saing negara di dunia internasional, menambah lapangan kerja, mendorong kemajuan iptek, mempererat hubungan dan persahabatan
kebijakan antar negara. Dampak negatif. A. Munculnya ketergantungan pada negara lain. Kadang muncul persaingan tidak sehat. Industri kecil dalam negeri kalah saing. Konsumsi masyarakat meniru negara maju. Penjajahan ekonomi oleh negara maju. Neraca perdagangan pembayaran kita sering minus atau rugi. Nah, kebijakan pemerintah di sini ada beberapa macam. Ada proteksi, kebijakan pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri, kuota, kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor, kemudian politik dumping, kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Hambatan perdagangan internasional. Hambatannya, perbedaan mata uang dan bahasa. Jarak yang relatif jauh karena tidak semua masyarakat mengenal teknologi seperti internet dan lain sejenisnya. Adanya kebijakan perdagangan internasional seperti tarif masuk tinggi, kuota impor, exchange control, birokrasi yang berbelit, ataupun keadaan politik dan keamanan yang kurang stabil. Valuta asing. Valuta asing atau devisa, mata uang negara lain. Mata uang yang biasa dipakai dalam perdagangan internasional adalah dolar Amerika. Bursa atau valuta asing yaitu lembaga yang memperjualbelikan mata uang asing seperti bank dan money changer. Tempat penukaran uang asing. Kurs yaitu perbandingan nilai mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri. Ada kurs jual jika bank menjual uang asing, kurs beli jika bank membeli mata uang asing. Neraca. Ada neraca perdagangan, yaitu catatan barang yang diekspor dan diimpor oleh suatu negara. Kemudian neraca pembayaran, yaitu penerimaan dan pembayaran atau pengeluaran suatu negara dari kegiatan ekspor impor. Jadi ini catatan, ada untuk neraca ada dua, neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Istilah dalam perdagangan antar negara, ada politik dumping, ada safe deposit box, dan juga layanan bank seperti ATM, wesel, cek, dan lain-lain. Cara menghitung kurs. Ini contoh, nanti kalian pahami, kalian baca. Ani TKW di Malaysia pulang bawa 500 ringgit, mau tukar rupiah, kurs satu jual ringgit 2.000 rupiah, terus beli 1 ringgit 1.500 rupiah. Berapakah rupiah yang diterima Ani? Cara menjawabnya, kurs yang berlaku sama dengan kurs beli. Jadi 500 kali 1.500 sama dengan 750.000. Ini cara menghitung kurs juga contoh bisa dipahami. Ini latihan soal, nanti tidak usah dikumpulkan, kamu kerjakan di bukumu. Nah, kesimpulannya bahwa produk tiap negara berbeda-beda sehingga tiap negara saling mengadakan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Perdagangan internasional tersebut membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, kalian sudah paham untuk pelajaran hari ini? Semoga paham ya.
Nah, baik anak-anak, itu tadi pelajaran kita tentang perdagangan internasional. Kamu baca kembali buku teksmu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.